Siap berdiri. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita di hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama, keyakinan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Silakan dulu. Terima kasih. Kalau kabar kalian baik, siap semua kan? Siap. Terus hari ini ada yang hadir? Berapa orang? 2. Alasannya apa? Sakit. Belum itu siapa yang berapa? Heri dengan Juni. Dua sakit dan satu dapat keterangan. Oke, baik. Baik, tentunya kalau kalian yang di sini tentunya yang hadir semua dalam keadaan sehat semua kan? Baik, sebelumnya Pak Guru ingin tanya ke kalian. Kalian pernah datang ke rumah temanmu? Pernah. Kira-kira kalau kalian datang ke rumah temanmu yang misalkan contoh yang tidak, misalkan kalian pernah mengalami kesesatan tidak? Pernah. Ya, kalau pernah berarti kalian pernah memakai aplikasi Google Map? Oke, kalau pernah, Pak ingin tanya lagi. Kira-kira apa sih fungsi dari Google Map itu? Lokasi. Iya, mengetahui Lokasi. sekitar atau lokasi suatu tempat. Jadi pagi ini kita akan mempelajari berkaitan dengan peta. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa memahami pertama komponen daripada peta. Yang kedua, kalian bisa memahami pengertian daripada peta. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa juga memahami fungsi daripada peta itu sendiri. Nah, kalau misalkan nanti waktu memungkinkan, kita bisa menentukan 2 skala pada peta kalau waktu memungkinkan. Baik, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu pada komponen daripada peta yang di video Pak Guru tampilkan. Pak Guru silakan duduk dulu dan dengar. Baik, perhatikan video yang Pak Guru tampilkan. Kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku disebut atlas. Berdasarkan isinya, peta ada 2 macam. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi, atau bisa kita sebut sebagai peta dunia. Yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Peta ini menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Misalnya, peta penyebaran flora dan fauna. Dalam sebuah peta ada beberapa unsur peta. Di antaranya adalah 1. Judul peta. Judul
beta biasanya berada di atas gambar beta. Kedua adalah petunjuk arah. Petunjuk arah adalah gambar matahari dengan posisi utara atau di siku mengarah ke atas. Arah kiri adalah arah disingkat B, arah bawah disingkat S atau selatan, dan arah kanan T atau timur. Ketiga adalah legenda beta. Fungsi legenda beta adalah menjelaskan simbol-simbol yang dipakai pada beta. Keempat adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak antara keadaan yang ada pada beta dengan keadaan aslinya. Misalnya skala beta 1 dibanding 1 juta, maka setiap 1 cm jarak pada beta sama saja 1 juta cm jarak di bumi sebenarnya. Kelima adalah simbol. Simbol adalah gambar tanda pada beta. Misalnya segitiga adalah sebuah gunung. Keenam adalah insert, yaitu beta kecil yang disisipkan pada beta utama. Ketujuh adalah garis tepi. Garis tepi dibuat agar beta berada tepat di tengah-tengah. Kedelapan adalah warna. Setiap warna pada beta mempunyai penjelasan keadaan beta. Warna biru untuk perayaan, coklat untuk pegunungan, atau kuning untuk dataran tinggi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan. Baik, nah tentunya itu berkaitan dengan peta. Baik, supaya kalian kayaknya agak terlalu fokus bagaimana. Coba kita breaking dulu ya. Jadi ikuti yang Pak Guru lakukan. Gerakan yang Pak Guru lakukan, jangan ikuti ucapan yang Pak Guru lakukan. Bisa pahami? Bisa. Ikuti gerakan tangan Pak Guru atau yang Pak Guru lakukan, tapi jangan ikuti ucapan Pak Guru. Baik, Pak. Bisa mengerti? Ya. Ya, coba semua berdiri dulu. Oke, mulai. 3 2 1. Empat. 1. Oke, mantap. Ada beberapa yang tidak fokus. Silakan duduk kembali. Ya, artinya itu sekedar Pak Guru yang kefokusan kalian. Setelah kalian lihat peta tadi, tentunya Pak Guru mengajak kalian untuk bekerja secara kelompok, ya, secara kelompok. Tentunya kelompok yang sudah Pak Guru bagi, ya kalian bisa manfaatkan di situ untuk diskusi materi yang akan kita pelajari. Ya, sambil kalian perhatikan materi yang sudah ada, ya silakan kalian mengerjakan
LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Nah, silakan diidentifikasi. Ini Pak Guru ambil satu. Baik, dari LKPD yang ada, silakan kalian kerjakan kurang lebih 20 menit. Ya, kalian perhatikan, sesuaikan dengan LKPD yang ada. Di situ kalian menentukan pertama, kalian menuliskan komponen daripada peta itu, jadi peta yang sudah Pak Guru berikan di situ LKPD-nya. Kalian isikan sesuaikan dengan LKPD yang ada. Jadi misalkan di sini ada cermati contoh yang diberikan, misalkan peta Indonesia, peta Indonesia juga. Nah, kemudian setelah itu kalian cari tanda yang berkaitan unsur-unsur pada peta yang di sana. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Ya, silakan dikerjakan kurang lebih 20 atau jadi 25 menit dari sekarang. Silakan. Yang di sini juga sama. Kalian bukan di sini mana ya, mana sekarangnya atau bisa dilihat di sini. Iya, langsung aja di sini, langsung di sini. Iya kan, begini. Jadi dikasih PPN aja apa? Kita kenal, kita baca dari sini. Jadi ini simbolnya. Jadi atau nah, kemudian tadi ada Pak memberikan soal ini.
materinya. Ada paku nggak? Paku apa Pak? Kamu pakai dua. Ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Yang bingung mengerjakannya. Bisa dipahami di sini? Terus nanti unsur peta ini nanti ya betul. Terus tahun pembuatan sudah. Saya bertanya juga skala juga skala ada berapa jadi semua? Gimana di sini? Ya, disesuaikan dengan KPD yang ada ya. Terus yang lain kerja memahami tentang yang ini, fungsi dari peta itu untuk apa? Ya, fungsi dari peta itu bagaimana teman-teman? Tulisnya peta, tapi kita belum dapat petanya Pak. Oh, gambar peta ini aja, yang peta yang ada ya. Iya. Terima kasih Pak. Kan yang KPD yang ada ini kan, ini pakai aja itu. Itu kan juga yang masuk dalam kategori di situ. Salah satu contoh mana yang masuk dari riset yang mana, nah, contoh yang dapat bisa. Kemudian kan bisa membedakan juga sesuai KPD itu kan ada peta ada kelompok peta dan ada peta umum peta khusus dan dari ini yang mana yang masuk dalam peta umum peta khusus. Yang ini yang masuk peta umum. Mana peta umum peta khusus kan gitu. Kemudian fungsi dari peta umum peta khusus yang mana kan gitu kan. Ini bagaimana sudah? Kasih kurang, nggak dipahami. Oh ini simbol. Iya, ini kan ada garis tepi. Ini garis tepi. Garis tepi. Yang ini. Nah ini garis ini garis apa lintang. Ya. Garis iya, ini kan. Itu kan lintang garis ini. Ini kan legenda, maksudnya ini bukan legenda, ini sebelumnya. Ya, dalam legenda itu ada ini.
bisa berarti kan yang di sini ini bisa. Iya tahunya. Garis bujur berarti ya di bawah. Di bawah. Jadi ini kan ada talinya, tapi dari itu kan mana garis besar garis bujurnya. Oke. Iya. Ini sudah sampai di mana? Lumayan. Bisa dipahami kan? Bisa. Iya, judul beta itu apa? Ini kan apa yang kamu temukan toh? Itu judul beta itu apa di situ? Terus skala beta itu apa? Legenda itu apa? Ini tulis langsung di Bali, tulis di sini. Iya, jadi ini yang sudah kamu temukan kan sudah temukan. Nah setelah temukan kamu tulis di situ pengertian daripada ini. Iya, betul. Nah, pertanyaan. Nah, nanti tambah di sini. Sudah di sini. Kemudian skala peta itu apa? Toh? Ada beberapa lagi? Ada yang belum dipahami? Sudah. Ya. Legenda semua ini legenda. Nah, dalam yang di dalam ini yang di legenda. Nah, dalam legenda ada penggolongan daripada apa? Simbol-simbol peta. Iya, benar, pintar sekali. Oh, sudah. Ada pertanyaan lagi? Paham? Ini gimana? Ambil ini ya tadi ya kalian tuliskan usul yang ini judul beta apa apa ya ini yang tulis lagi saya kalian pada saat menjelaskan nggak menggambram kan jadi bisa kalian bisa ini kalau iya kalau pertama tanya nanti kalau pada saat presentasi nanti gugup nanti.
10 menit lagi ya. 10 menit lagi misalkan selesai. Dan setelah itu kalian presentasi sesuai dengan kelompokmu. Jadi kelompok 1 tadi kan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tadi kan warna simbol warna ini. Tadi kan ini kan cuma simbol kan. Ini kan simbol warna di sini. Nanti itu lettering. Jadi dari yang peta yang sudah ada itu udah namanya simbol warna. Ini letteringnya. Bagus lagi petanya. Ini jelasnya lagi kenapa? Aktivitas memang menit lagi. Ya, kalau itu semua itu semua. Berarti fungsi daripada peta itu berarti itu menentukan penting semua gitu. Jadi berarti apa yang kalian ada berarti kan ditekan sama. Yang paling penting kan? Yang paling penting itu adalah judul. Karena dari judul, dari judul itu nanti akan mengetahui fungsi daripada apa dari peta itu kan gitu. Jadi judul itu ada peta tentang tata guna lahan, kan kita pakai kan? Kemudian ada misalkan ada peta umum, dan kemudian ada peta navigasi. Jadi dari judul itu menunjukkan isi daripada peta itu. Jadi paling penting adalah kalau menurutmu kamu judul, bagus judul, kan ada judul itu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Gimana? Sudah? Sudah. Nomor 1 sudah, 2 sedikit lagi. Iya, silakan. Benefit.
kelihatan. Pak, ya bagaimana Pak? Perlu bantuan Pak? Satu kan dari kamu boleh seperti itu. Bagaimana Pak? Nah, ini kan ada namanya di sini kan garis astronomis. Nah, garis astronomis ada garis bintang dan ada garis bujur. Itu. Nah, kalau yang ke sini ini namanya garis bintang. Yang turun ke bujur. Iya, ini garis bujur. Mana kan ini bukan garis astronomis. Ini adalah simbol warna. Gitu. Ini kan simbol peta. Nah, dalam simbol peta ada simbol warna. Ini ada simbol warna. Jadi dalam legenda, ini kan legenda. Nah, legenda ada simbol. Nah, ini menunjukkan simbol warna. Ini namanya yang ini nanti itu benar. Legendanya ini simbol warna. Terus ini yang ini lettering, tulisan pada peta itu lettering. Ini lettering, itu tulisan pada peta lettering. Nah, yang ini garis nah, itu garis bujur itu garis lintang. Bujur itu kan lintang itu. Ya, ini bujur. Paham? Terima kasih. Ini sudah selesai. Ya, tempat yang lain dulu ya. Lettering itu ada di dalam peta. Ini ada di sini. Itu tulisan pada Kita pegang ini sambil jelaskan. Kita tulis saja kan. Sudah dijelaskan lagi atau dijelaskan lagi? Kayaknya ini sudah dijelaskan peraturan. Jadi kita tinggal sudah lihat aja kalau di peta, skala, legenda gitu. Apa ini? Keulitan. Keringanan.
paling bawah. awal 2010 arah mata angin terletak di paling bawah peta. Dari stasiun Mata angin juga terletak di Itu mengapa kenapa peta tuh lebih apa mudah dipahami dibanding apa ya? Kita lihat di sini. Oh my god. Sekolah angka. Selesai semua kan? Baik, kalau sudah silakan untuk mempresentasikan masing-masing presentasi paling tidak aku kasih waktu 2 sampai 3 menit. Ya, 2 sampai 3 menit. Silakan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum Pak Guru dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen peta. Namun sebelum itu kami akan perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Kevin Mungkau. Saya Patricia Luna dari Sendiri. Saya Tersitia Lucia Tua. Saya Simon Ekla. Saya Renere Gomalan. Dan berikut ini kita akan dengar penjelasan dari Iren. Oke teman-teman, jadi komponen-komponen pada peta itu kan ada yang namanya judul. Di sini pada gambar di depan ini ada judul. Ini namanya judulnya yang ini. Selanjutnya ada inset. Inset itu adalah peta rasio yang terdapat dalam peta ini. Insetnya yang ini. Nah, ini namanya inset. Terus ada arah peta, kelihatannya peta yang ini. Selanjutnya ada legenda dan simbol. Ini namanya legenda. Nah, di dalam legenda itu ada simbol. Di mana yang bagian-bagian yang ini? Teman-teman bisa lihat yang kecil-kecil ini. Ini namanya simbol. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya di sini. Selanjutnya garis detik. Garis detik itu yang kalian bisa lihat bahwa ada garis tadi, ini garis detik. Yang kedua, yang ketiga, garis astronomi. Garis astronomi itu yang Anda bisa lihat ada garis-garis kecil yang tipis. Ini menunjukkan wujudan, bentuknya dan bentangnya. Yang lanjut adalah skala. Skala yang ada di sini menjelaskan tentang skala peta dalam satuan sentimeter. Tiket 4, 5, 4 yaitu lettering itu yang bisa dilihat tulisan atau kata-kata di dalam yang menjelaskan keterangan suatu wilayah tempat. Yang kedua itu simbol atau warna. Simbol warna itu seperti yang ada dalam sini yang gambar hijau, ada yang warna kuning kehijauan itu sebagai ketinggian suatu daratan. Dan tahun pembuatan peta atau sumber peta bisa dilihat di sini. Di sini cuma menjelaskan sumbernya saja, makanya di sini bisa lihat saja. Nanti cari. Sekian dari presentasi. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa kita pelajari bersama-sama dan bisa menjadi generasi yang maju berikutnya. Sekian dari kelompok 1, kami mengundurkan diri. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu kelompok 1. Selanjutnya di kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sapri Matani selaku moderator dan teman saya
Saya Justinus Gray. Saya Abdul Abdul Nasir. Oke teman-teman, setelah perkenalan langsung saja kita masuk ke materi. Ya baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang peta. Yang dimana yang pertama yaitu judul peta. Judul peta adalah provinsi Papua Barat, dan yang kedua adalah unsur peta. Unsur peta. Yang ketiga adalah arah mata angin. Ini adalah arah mata angin. Yang keempat simbol peta. Simbol peta adalah yang di dalam sini. Dan juga yang kelima sumber peta. Sumber peta juga terdapat di dalam sini. Dan juga yang keenam tahun pembuatan dan sumber peta. Itu juga terdapat di dalam sini, yang disebut dengan legenda. Kemudian yang berikut garis peta. Garis peta adalah ini. Terus yang berikut yang ke-8 garis astronomis, yaitu garis bujur dan lintang. Yang ke-9 skala. Ada ini yang disebut dengan skala. Terus yang berikut simbol warna. Simbol warna itu yang terdapat di ini dalam peta ini, dalam pulau-pulau ini. Terus yang berikut lettering atau tulisan pada peta, seperti yang terdapat dalam peta ini tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf, kami bukan manusia yang sempurna. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Berikan aplaus dulu dengan penjelasan yang cukup baik. Silakan kembali ke depan. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Teman-teman, mohon perhatian. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Mary Yomaki. Nama saya Aprina Putri. Langsung saja ke materi. Yang pertama kami akan menjelaskan pengertian peta. Apa itu pengertian peta? Peta merupakan gambaran atau representasi untuk penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Nah, sekarang kami akan menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada peta tematik yang kami amati, yaitu peta pemerintah Kabupaten Banyumas. Ini yang pertama ada unsur judul. Judulnya pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang kedua ada legenda di mana yaitu merupakan simbol-simbol pada peta. Terus yang ketiga ada skala. Skala menjelaskan tentang jarak pada peta dan tahun pembuatan. Yang terakhir ada arah mata angin. Yang terakhir kami akan menjelaskan bagaimana jika sebuah peta tidak memiliki legenda atau skala. Jika peta tidak memiliki legenda, maka kita akan sangat kesulitan untuk mengetahui apa saja yang ada pada peta. Karena legenda peta mencakupi pengertian dari simbol-simbol yang ada pada peta. Jika sebuah peta tidak memiliki skala, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui beberapa jarak perbedaan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya pada permukaan kami. Sekian dari jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Bagus sekali presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 4.
Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh peta yang diberikan oleh Pak Guru kepada kami. Dan kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam peta. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Melisa Resdieso. Perkenalkan, nama saya Wilda. Perkenalkan, nama saya Bunga. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Stephen Didokuma. Berikutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil yang telah diberikan Pak Guru mengenai unsur-unsur peta. Yang pertama ada unsur judul peta. Judul peta sendiri merupakan Peta adalah nama atau identitas yang diberikan pada peta untuk menjelaskan visi atau tema pada peta tersebut. selanjutnya yaitu ada skala. Skala peta sendiri merupakan Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta dapat dinyatakan dalam bentuk angka, garis, atau kata-kata. berikutnya yaitu legenda. Legenda peta adalah keterangan tentang simbol-simbol, warna, dan tanda-tanda yang digunakan di dalam peta. Selanjutnya yaitu ada arah mata angin. Arah mata angin adalah penunjuk arah umum pada peta. Biasanya ditandai dengan simbol panah atau huruf U. Selanjutnya yaitu ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda-tanda atau gambar yang digunakan menggambarkan objek-objek atau sumber geografis pada peta. Berikutnya ada garis astronomi. Garis astronomi adalah garis-garis yang digunakan untuk menentukan lokasi atau posisi suatu tempat pada peta. Dan yang terakhir yaitu ada tahun pembuatan dan sumber peta. Tahun pembuatan dan sumber peta adalah informasi tentang pembuatan peta dan sumber data yang digunakan. Informasi ini penting untuk mengetahui keakuratan dan pemutahiran pada peta. Sekian presentasi singkat dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, cukup bagus. Berikan aplaus dulu kelompok. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 5. Baik, selamat pagi Pak Guru serta teman-teman. Pagi. Di sini saya bersama keempat anggota saya akan memperkenalkan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami, yaitu saya Marta Mobilalat selaku moderator. Saya Desane. Saya Sudaya Papi. Saya Masium. Saya Serta Yudhistira. Nah, di sini kami akan memaparkan materi kami yaitu mengenai peta atau konsep-konsep atau komponen yang terdapat pada peta. Nah, di sini kita melihat judul pada peta. Judul pada peta itu terdapat di bagian paling atas, yaitu seperti ini, atau Provinsi Papua Barat. Kemudian yaitu skala peta. Skala peta ada di bagian sini, yaitu yang menentukan perbandingan antara jarak dalam bentuk angka, garis hingga kata-kata. Kemudian legenda. Di sini adalah bentuk legenda. Di dalam legenda terdapat simbol-simbol peta. Kemudian arah mata angin. Di sini teman-teman bisa lihat yang disimbolkan oleh huruf U, yaitu adalah arah mata angin. Kemudian simbol peta. Ini teman-teman bisa lihat di dalam legenda kan ada simbol-simbol. Kemudian garis astronomis. Ini teman-teman bisa lihat bagian sini adalah merupakan garis astronomis. Kemudian ada tahun sumber peta. Ya, ini merupakan tahun atau sumber peta. Kemudian itu saja dari kami. Kiranya teman-teman bisa pahami materi yang kami paparkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok ini. Silakan kembali Pak. Ya, presentasinya cukup bagus. Seperti Pak Guru menambahkan sedikit ya. Tadi disampaikan di situ tadi temanmu barusan komponen sudah cukup bagus. Bahwasanya komponen daripada peta seperti Pak Guru tadi dari beberapa kelompok tadi ini ya. U ini ya, U ini adalah menunjukkan arah utara. Jadi jangan sampai nanti barusan disampaikan di situ arah U, ya kan? Arah utara saja. Tapi ini arah U ini menunjukkan peta ini menunjukkan arah utara, gitu. Jadi
setiap tanda arah mata angin yang arahnya ini adalah utara. Jadi peta itu selalu menghadapnya atas itu adalah bagian utara, bawah itu adalah selatan. Gitu. Terus yang ini bagian timur, dan sebelah sana bagian barat. Gitu. Bisa memahami ya? Bisa. Jangan sampai nanti salah memahaminya lagi. Oke, lanjutkan di kelompok 6. Silakan presentasi kelompok 6. Baik, mohon perhatiannya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom dan selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terhadap kelompok kami. Di sini saya Norman Hubus Ribe selaku moderator yang akan memandu kita dalam kegiatan presentasi kali ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota presentasi saya. Yang pertama adalah Domingus Dewan Siba, yang kedua adalah Novison Ibu Sawati, dan yang ketiga adalah Yulianus Ciprau, dan yang terakhir adalah Julian Irai. Baik teman-teman, sebelum saya masuk dalam pembahasan yang akan saya bawakan kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian peta. Di mana kita tahu peta ini secara umum adalah rupa permukaan yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang data. Baik, di sini ada sebuah slide yang menampilkan tentang sebuah peta, yaitu adalah peta Provinsi Papua Barat. Dan di sini akan dijelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam peta tersebut, yaitu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Julian Ciprau. Oke teman-teman, jadi yang ini yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di sini ada Provinsi Papua Barat adalah peta, yang kedua adalah skala peta. Oke teman-teman, di sini saya handle terlebih dahulu, di mana skala peta ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah skala angka, skala verbal, dan skala grafis. Di mana skala angka ini contohnya seperti 1 banding 50.000, sedangkan skala verbal ini adalah menggunakan huruf. Misalnya 1 cm mewakili 1 juta cm dalam peta. Baik, yang berikutnya adalah skala grafis. Jadi dalam peta ini menggunakan skala grafis yang ada dalam peta ini. Baik, silakan dilanjutkan Julianus. Ketiga, legenda di sini teman-teman bisa lihat ini adalah legenda. Yang keempat, arah mata angin. Ini teman-teman bisa lihat arah mata angin di sini. Yang kelima, simbol peta. Teman-teman bisa lihat dalam sini ada bagaimana ini. Yang keenam, garis astronomis. Di sini teman-teman bisa lihat ada penelitian dan remaja. Itu adalah garis astronomis. Oke teman-teman, di sini ada kelewatan di mana ada gambar kecil ini adalah insert, di mana ini adalah insert adalah gambar peta kecil. Oke. Dan yang berikut ini adalah arah mata angin, yang di mana setiap angka huruf U ke atas itu menandakan arah utara mata angin. Oke. Baik teman-teman, demikian presentasi yang kami bawakan. Semoga apa yang kami sampaikan semoga kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 sekaligus kelompok penutup pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Iya, berikan apa untuk kelompok 6? Cukup bagus sekali. Bagus sekali dari presentasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai dengan kelompok 6. Artinya apa? Berarti kalian paling tidak sudah bisa memahami daripada komponen-komponen yang ada di dalam peta. Nah, dengan memahami komponen dalam peta, tentunya kalian nanti akan bisa lebih memahami lagi. Kemudian di dalam peta itu kan bukan hanya, jadi peta itu kan bukan hanya ada peta yang kalian lihat ini, ya kan? Tapi ada namanya peta digital, ya, ada peta digital. Nah, supaya ini juga kalian bisa kita menginginkan bahwasanya di situ komponen dalam peta itu ada apa saja komponen peta? Ada legenda, ada dodol, nah, jadi kalau Pak Guru tanya gitu langsung salah satu angkat tangan. Lagi apa? Norman, apa? Bisa Norman atau siapa aja? Coba. Apakah? Dari sana satu, dari sini satu ya. ya. Iya. Sana juga. Baik, setelah kalian mempelajari daripada tadi sudah kalian diskusi berkaitan dengan peta. Jadi apa komponen yang ada di dalam peta? Saya
Silakan. Komponen-komponen yang terdapat dalam peta adalah peta, skala peta, Ya. legenda peta, arah peta, simbol peta, garis astronomis, indeks peta, dan tahun sumber timbukan peta. Iya, bagus sekali. Itu adalah komponen dalam peta ya. Jadi setelah kalian mempelajari komponen peta, di peta itu bukan hanya yang kalian lihat pada tampilan ini. Yang ini adalah namanya peta datar. Ya kan? Kalau kalian ini berarti kan peta datar. Kemudian ada namanya peta juga peta digital. Peta digital itu yang biasa kalian pakai di Google Map. Nah, yang biasa nanti kalian bisa menunjukkan apa fungsi Google Map yang kalian tahu? Buat cari rute. Membuat menunjukkan tempat satu tempat dan rute. Boleh juga rute. Jadi kalau rute itu berarti kalian harus cek dulu, tentukan. Misalkan pernah kan kalian menentukan rute tempat? Pernah. Kira-kira mudah tidak? Ya. Mudah. Oke. Lumayan agak susah sedikit kan? Ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Google Map, tentunya kalian akan terbiasa juga menggunakan menentukan rute-rute itu. Tentunya dengan adanya Google Map itu, kalian tentunya akan bisa lebih memahami bahwasanya itu adalah bentuk daripada peta digital. Gitu. Baik, di sini Pak Guru akan membagikan soal. Kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit, ya, 5 menit supaya lebih memahami apa yang kalian yang sudah tadi diskusi bisa lebih kalian pahami. Dikerjakan soalnya, soal. Soalnya ya. Kalian kerjakan 5 menit saja. Langsung kerjakan yang sudah dapat. Yang sudah dapat langsung dikerjakan. Iya, masing-masing. Untuk pemahaman kalian, kerjakan secara mandiri. Silakan kalian kerjakan untuk melihat seberapa besar kalian sudah bisa memahami daripada komponen dan juga unsur di dalam peta.
nama sekalian, tulis nama. Yang saya tadi salah. Bagaimana Pak Guru ketahui namamu kalau nggak kamu tulis? Jadi kamu lama. Baik, sudah semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, setelah kalian sudah mengerjakan soal, ya kan? Tentunya harapan Pak Guru kalian bisa memahami. Jadi Pak Guru cek dulu ya, coba ya. Ini Amrimsyah, komponen peta, menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya permukaan bumi, disebut dengan skala. Betul, benar ya? Benar sekali. Kemudian yang kedua, di sini keterangan mengenai arti simbol yang digunakan pada peta terdapat pada legenda. Kemudian garis yang menghubungkan tempat yang memiliki ketinggian yang sama di permukaan bumi disebut dengan kontur. Bagus sekali. Kemudian berikut yang bukan merupakan unsur penting dalam sebuah peta. Ya, foto pembuat peta. Kemudian simbol peta yang menggambarkan kenampakan alam atau buatan manusia disebut dengan simbol titik, garis dan area. Baik, berarti kalian tentunya sudah bisa memahami tentang unsur-unsur pada peta. Berikan apa semuanya? Baik, jadi untuk materi berikutnya, jadi kalian kan sekarang sudah mempelajari berkaitan dengan unsur dan komponen-komponen peta. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan skala. Jadi kalau kalian sudah membahas berkaitan dengan unsurnya, yang selanjutnya supaya lebih memahami lagi itu ada skala. Tadi skala itu ada skala garis, skala apa lagi? Skala angka, skala apa lagi? Dan skala verta. Itu adalah jenis-jenis pada skala. Jadi besok pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan skala. Baik, nanti kita akan mengukur jarak antara peta titik satu dengan titik berikutnya yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, mungkin pertemuan pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan di situ. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdiri. Oke. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama, keyakinan, kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Berikan ucapan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan nantinya bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Amin. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk.
kembali.